Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Minggu ini anak-anak tetap bertemu dengan Losu Pampang dan Losu Rosi. Gak terasa loh, hampir 1 tahun kita ibadah online sekolah minggu ini loh Su. Iya, sudah 1 tahun ya, lama ya. Iya Su, tapi anak-anak tetap semangat Su. Ya pasti sih, anak-anak di rumah tetap semangat mengikuti ibadah online setiap minggu ya. Betul, tetap semangat mendengarkan firman Tuhan, tetap semangat memuji Tuhan ya Su. Betul. Anak-anak gak boleh kendor semangatnya ya. Iya, kita harus tetap bersyukur sama Tuhan atas pemeliharaan Tuhan selama 1 tahun ini meskipun di masa pandemi. Anak-anak juga harus tetap bersyukur atas pemeliharaan Tuhan tiap hari. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Tuhan. Betul. Ayo anak-anak, kita berdiri, kita menyanyikan dengan semangat Selamat Pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Selamat pagi Tuhan. Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Matahari bersinar terang. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu. Untuk apa? Untuk puji Tuhan dan dengar firman-Nya. Yes. Matahari bersinar terang. Anak kecil pergi sekolah minggu untuk berdoa dan taat pada Tuhan. Amin, 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 haleluya. Nah, sebelum kita melanjutkan ibadah ini, anak-anak kita mau berdoa dulu ya. Lipat tangan, tutup mata. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online ini. Terima kasih Tuhan juga sudah menyertai kami, memelihara kami. Meskipun di tengah-tengah pandemi ini, tapi campur tangan Tuhan tetap bekerja untuk kami. Tuhan, kami serahkan ibadah sekolah minggu online ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Pakai kami ya Bapa, Losu Fangfang, Losu Rosi maupun Losu Ineke, serta anak-anak ya Bapa, untuk lebih memuliakan nama-Mu Tuhan. Meskipun kami masih dalam ibadah sekolah minggu online. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus cinta semua anak-anak yang di rumah ya ya. Oh pasti kalau itu sudah nggak usah diragukan lagi. Tuhan Yesus cinta semua anak-anak di dunia ini. Tapi nggak cuma anak-anak loh semua orang. Ya semua orang. Ya termasuk papa, mama, engkong, emak, mbak. Semua Tuhan Yesus cinta. Ya. Terus Tuhan Yesus juga cinta semua bangsa di dunia ini. Benar sih ya. Ya. Jadi anak-anak, mari kita pujikan Yesus cinta semua anak di dunia ini. Ya. Tapi liriknya ada orang dan bangsa ya. Yesus? Ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Sekarang orang, ya. Yesus cinta semua orang di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan. Yesus cinta semua orang di dunia. Sekarang kita ganti bangsa. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Kuning, hitam, putih, merah, semua dicinta Tuhan.
Yesus cinta semua bangsa di dunia. Yesus cinta semua orang. Yesus cinta semua orang di dunia. Yesus cinta semua anak di dunia. Tuhan Yesus itu sudah cinta semua anak, semua orang, semua bangsa. Berarti Tuhan Yesus itu baik loh, Su. Ayo tunjukkan Tuhan Yesus baik dengan jempolnya seperti ini ya. Anak-anak di rumah pasti sudah merasakan kebaikan Tuhan. Ya, Tuhan sudah menyertai anak-anak, Tuhan sudah memberkati anak-anak. Ya. Nah, sekarang kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus baik, tapi dengan berdiri dan bergoyang-goyang. Anak-anak pasti sudah tahu gerakannya kan? Ayo ikuti Lause, kita bergerak memuji Tuhan. Siap? Yuk! Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, jangan duduk, tetap berdiri, tetap semangat. Kita goyang-goyang, kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak, sekarang saatnya anak-anak memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Anak-anak boleh minta bantuan papa atau mama atau koko cece untuk mentransfer ke rekening gereja yang di bawah ini atau men-scan QRIS yang ada. Nah, tapi anak-anak, ada persembahan pujian dari teman-teman kalian Solideo loh. Jadi anak-anak persiapkan persembahan yang terbaik sambil mendengarkan persembahan pujian dari teman-teman kalian ya. Siap? Karena Allah cinta yang mengutus anaknya, supaya yang percaya
Mari anak-anak sudah memberikan persembahan, ini waktunya untuk berdoa. Saya minta anak-anak tutup mata, lipat tangannya, kita berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan atas kesempatan untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu ini. Kami sudah memuji Tuhan dan saat ini kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan yang memberkati dan memakai persembahan ini boleh untuk memperlebar pekerjaan Tuhan. Kiranya Tuhan juga berkati pekerjaan Papa dan Mama. Terima kasih ya Tuhan atas kesempatan ini. Kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita sambut firman Tuhan dengan menyanyikan lagu Kasih Pasti Lemah Lembut. Anak-anak siapkan hati untuk mendengar firman Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Hai anak-anak, hari ini Lause mau jalan-jalan. Lause mau pergi ke tempat yang jauh. Ya, kira-kira perlu bawa apa aja ya? Di tengah pandemi ini, Lause udah lama nggak pergi-pergi. Ya, anak-anak pasti sama ya. Ayo kita sekarang packing ya. Wah, Lause bawa apa ini ya? Coba kita lihat. Wah, tentunya kalau kita packing kita bawa anduk ya. Tentunya juga perlengkapan mandi, kosmetiknya loh. Ya, lalu kita pasti pakai baju ya. Dan yang paling anak-anak suka pasti snack time ya. Dan Mama biasanya pesen ya, bawa payung, takutnya ada hujan ya. Nah anak-anak, siapa yang mau ikut pergi sama Lause? Mau ya? Yuk kita mau siap-siap, kita mau pergi jauh. Pergi kemana ya? Aduh, Lause mau cari tempat yang jauh dari Tuhan. Ada nggak ya? Di Alkitab ada loh ceritanya tentang satu orang yang mau lari dari Tuhan, yang mau naik kapal jauh dari Tuhan. Anak-anak mau dengar ceritanya? Ya, kita mau doa dulu, kita mau lipat tangan, tutup mata, ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus,
Selamat pagi. Terima kasih Tuhan, kami boleh berkumpul bersama melalui sekolah minggu online. Saat ini kami mau mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang, mendengarkan dan mengerti. Tuhan juga mau tolong Lause dalam menyampaikannya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Cerita Lause pagi ini diambil dari kitab Yunus. Suatu hari ada seorang nabi Allah bernama Yunus. Tuhan berfirman kepada Yunus, "Yunus, pergilah ke kota Niniwe, beritakanlah tentang aku. Peringatkanlah mereka supaya mereka bertobat dari dosa-dosa mereka." Hah? Yunus bingung mendengarnya. Yunus berpikir, Tuhan, gak salah. Niniwe adalah musuh dari bangsa Israel. Niniwe orangnya kejam, jahat. Mereka tidak layak diselamatkan. Tapi Tuhan memerintahkan Yunus untuk memberitakan tentang Tuhan ke kota Niniwe. Apa yang dilakukan Yunus, anak-anak? Yunus memilih tidak taat. Yunus berpikiran dalam hati, aku mau melarikan diri dari Tuhan. Tuhan menyuruh aku ke Niniwe. Aku mau pergi ke kota yang jauh dari Niniwe. Kalau misalkan Tuhan suruh aku balik, gak akan sempet waktunya. Pasti terlalu lama, aku mau lari dari Tuhan. Apakah bisa ya anak-anak ya? Wah, Yunus tetap bertekad untuk lari dari Tuhan. Dia cepat-cepat packing barang-barangnya. Dia berangkat ke pelabuhan Yafo. Nah, sampai di sana dia cepat-cepat beli tiket kapal. Mana ya, kemana ya ini ya? Wah, kalau Niniwe di sebelah sini, saya harus pergi ke sana. Arahnya yang jauh sekali. Dan Yunus memilih ke kota Tarsis. Wah, itu perjalanan naik kapal pasti lama sekali. Setelah beli tiket, Yunus cepat-cepat masuk ke dalam kapal yang akan segera berangkat. Wah, Yunus berangkat. Yunus tahu perjalanan ini bakal lama. Maka Yunus cepat-cepat masuk ke bagian bawah kapal. Dan dia mau tidur. Dia nggak mau taat pada perintah Tuhan. Yunus berpikiran, ini Niniwe nggak layak untuk diselamatkan. Dia jahat, aku nggak mau cerita tentang Tuhan ke kota Niniwe. Maka Yunus cepat-cepat masuk ke dalam kapal dan dia langsung tidur di kapal. Nah, anak-anak, apakah benar kita bisa lari dari Tuhan? No, Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir. Dan Tuhan tahu di mana kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Waktu kapal mulai berlayar, Tuhan sudah tahu Yunus ada di dalamnya. Maka atas perintah Tuhan, datanglah angin ribut dan badai yang bergelora. Sehingga kapal terombang-ambing. Semua orang di dalam kapal ketakutan. Awak kapal berusaha menenangkan kapal. Nahkoda berusaha mengemudikan dengan benar. Tapi gak bisa. Anginnya kencang banget dan mereka benar-benar ketakutan. Mereka mulai membuang barang-barang. Oh, mungkin ini gak kuat kapalnya. Ayo kita buang. Kita buang ini koper-koper yang gak perlu. Pokok kita selamat. Wah, ternyata sampai dibuang-buang. Tetap badai itu bergelora dan kapal sudah mulai terisi air dan hampir tenggelam. Lalu nahkoda menemukan Yunus. Loh, kok ada orang yang di dalam di bawah situ tidur? Apakah dia tidak takut mati? Apakah dia tidak takut tenggelam?
Maka mereka semua berdoa kepada Allah mereka. Dan nakoda itu panggil, "Hei kamu, bangun, bangun." Yunus bingung, ada apa? Wah, Yunus tahu ini pasti karena Tuhan menghukum Yunus. Yunus merasa di dalam hati, tapi Yunus masih belum berani ngomong. Lalu nakoda tanya kepada Yunus, "Ayo doalah kepada Tuhanmu. Siapa tahu Tuhanmu nanti berbelas kasihan dan menyelamatkan kita semua." Wah, semuanya berdoa, tapi badai semakin bergelora dan tidak berhenti. Maka mereka semua awak kapal dan orang-orang di dalam kapal, mereka membuang undi, ya, mereka mengundi karena siapa ini badai sampai Tuhan marah dan menghukum kita semua. Siapa yang kena undi, anak-anak? Yunus kena undi. Yunus tahu Yunus bersalah. Yunus tidak taat kepada Tuhan. Maka Yunus bilang kepada nakoda dan awak kapal itu, "Ini adalah kesalahanku. Aku seorang Ibrani. Tuhanku adalah Tuhan yang menciptakan langit, bumi, daratan, dan lautan. Karena aku tidak taat, maka bencana ini terjadi." Lalu orang-orang itu tanya, "Lah terus gimana? Apa yang harus kami perbuat?" Yunus bilang, "Angkatlah aku dan lemparkan aku ke dalam laut." Hah? Orang-orang kaget, masa mau dilempar? Ya udah, mereka berusaha lagi. Mereka berusaha menenangkan kapal, berusaha mendayung lagi, membuang muatan supaya kalau bisa Yunus gak usah dilempar. Tapi tidak bisa, anak-anak. Badai semakin bergelora dan benar-benar mereka harus melempar Yunus. Lalu mereka bilang, "Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada kami. Kalau memang ini yang salah, maka Yunus dilemparkan." Apa yang terjadi, anak-anak? Mereka melemparkan Yunus ke laut. Dan seketika itu juga badai yang bergelora tadi langsung tenang. Tidak ada lagi ombak, tidak ada lagi badai yang bergelora. Luar biasa ya anak-anak, karena memang Tuhan mendatangkan badai bergelora itu untuk menyadarkan Yunus, untuk mengembalikan Yunus taat kepada Tuhan. Wah, para nahkoda dan awak kapal yang di dalamnya melihat hal itu dan mereka takjub. Benar-benar Tuhannya ini adalah Tuhannya Yunus ini adalah Tuhan yang maha kuasa. Tuhan yang memiliki semuanya di dunia ini. Dan mereka mempersembahkan korban bakaran buat Tuhan. Nah anak-anak, apa yang terjadi dengan Yunus? Wah, Yunus sudah pasrah. Yunus tahu dia berdosa. Yunus tahu Tuhan tidak mau, dia tidak taat pada Tuhan. Yunus berserah. Apakah Tuhan mengasihani Yunus? Ya, Tuhan mendatangkan seekor ikan yang besar. Dan sebelum Yunus tenggelam, ikan itu menelan Yunus hidup-hidup. Ya, zaman itu ada ikan yang memang besar sekali dan sanggup menelan manusia hidup-hidup. Apa yang terjadi anak-anak? Waktu Yunus ditelan ikan, Yunus sudah berserah. Tuhan, aku berserah. Ternyata Yunus tidak mati. Yunus ada di dalam perut ikan. Wah, baunya. Baunya ya. Pasti baunya nggak enak gitu ya. Terus gelap, pasti nggak ada lampu ya. Iya, karena di dalam perut ikan. Benar-benar gelap, bau. Dan Yunus benar-benar seorang diri. Yunus ketakutan, tapi Yunus pakai waktu ini. Yunus berdoa. Mohon ampun kepada Tuhan dan menyesali ketidaktaatannya. Yunus benar-benar menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tuhan, kalau Engkau memperkenankan aku hidup, pakailah aku. Aku mau memberitakan tentang Engkau kepada siapapun yang Engkau utus. Tuhan sayang kepada Yunus.
Tuhan memberikan kesempatan kedua. Maka setelah 3 hari 3 malam Yunus di dalam perut ikan, atas perintah Tuhan, ikan itu berenang ke tepian. Dan saat di tepi, dia memuntahkan Yunus keluar ke daratan. Yunus memuji Tuhan karena ini benar-benar penyertaan dan anugerah Tuhan. Sehingga Yunus memiliki kesempatan yang kedua. Untuk kedua kalinya Tuhan memanggil Yunus. Tuhan berpesan yang sama kepada Yunus. Yunus, pergilah ke kota Niniwe. Beritakanlah tentang aku kepada mereka. Peringatkanlah mereka. Apabila mereka tidak bertobat akan dosa-dosanya, maka penghukuman akan datang atas mereka. Kali ini anak-anak, Yunus taat. Dan Yunus langsung pergi ke kota Niniwe. Yunus datang masuk ke dalam kota Niniwe. Dan sampai di sana, di pintu gerbangnya, masuk ke kota, dia lihat masih banyak orang jahat. Masih banyak orang yang berdosa. Banyak melakukan kesalahan. Dalam hati dia tidak mau. Dalam hati dia masih merasa ini tidak layak untuk diselamatkan. Tapi dia ingat perintah Tuhan. Dan kali ini dia sungguh-sungguh taat pada perintah Tuhan. Yunus berdiri di tengah-tengah. Dan Yunus mengumumkan perintah Tuhan ini. Hai kota Niniwe, bertobatlah dari dosa-dosamu. Karena apabila engkau tidak bertobat, maka dalam 40 hari Tuhan akan menghukum engkau. Yunus menceritakan tentang Tuhan dan Yunus menceritakan tentang peringatan Tuhan ini kepada bangsa Niniwe. Bangsa Niniwe mendengarnya. Dan apa yang terjadi anak-anak? Mereka takut kepada Tuhan. Mereka bertobat akan dosa-dosa mereka. Raja Niniwe yang mendengar Yunus berseru-seru, Raja Niniwe juga bertobat. Raja Niniwe mengingatkan rakyatnya, kita sudah jauh berdosa, kita sudah lupa akan Tuhan. Maka raja memerintahkan rakyatnya semuanya berpuasa dan berdoa, berkabung, memohon pertolongan dari Tuhan, memohon pengampunan dari Tuhan. Karena mereka tahu bahwa Tuhan adalah Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar dan penuh belas kasihan. Dan bila mana Tuhan berbelas kasihan, Tuhan akan menyelamatkan kota Niniwe. Apa yang terjadi anak-anak? Ya, Tuhan berbelas kasihan kepada bangsa Niniwe. Tuhan menyelamatkan kota Niniwe. Kota Niniwe tidak jadi dihukum. Benar-benar kasih Tuhan luar biasa ya anak-anak. Kalau kita sendiri melihat seperti Bapak Yunus, kita pasti melihat nggak bisa, ini jahat, ini harus dihukum. Tapi mata Tuhan memandang berbeda. Mata Tuhan melihat Niniwe adalah bangsa yang memerlukan Tuhan, yang memerlukan pertobatan dari Tuhan. Tuhan mengasihi dan Tuhan menyelamatkan kota Niniwe. Nah anak-anak, bagaimana dengan Bapak Yunus? Apakah Bapak Yunus sudah bersuka cita karena Niniwe diselamatkan lewat pemberitaan firman melalui Yunus? Tidak. Yunus tetap marah. Yunus tetap merasa bangsa ini sebenarnya nggak layak untuk diselamatkan. Yunus keluar dari kota Niniwe, naik ke atas bukit. Dan dia melihat kira-kira apa yang akan terjadi di kota Niniwe ini. Dia tunggu, tidak terjadi apa-apa. Karena Tuhan mengampuni kota Niniwe. Yunus marah kepada Tuhan. Tuhan, aku ini melarikan diri dari Engkau. Karena aku gak mau kamu menyelamatkan Niniwe. Karena aku tahu Tuhan itu panjang sabar, penuh belas kasihan. Pasti Tuhan menyelamatkan bangsa Niniwe dan mengampuninya. Tapi bangsa Niniwe ini jahat. Mereka adalah musuh dari bangsa Israel.
Mereka nggak layak diselamatkan Tuhan. Nah, Tuhan mau memberikan suatu pengajaran buat Yunus. Untuk mengingatkan Yunus bahwa Tuhan adalah Tuhan yang penuh kasih. Apa yang terjadi anak-anak? Pada saat Yunus marah, Tuhan menciptakan sebuah pohon jarak. Pohon jarak itu pohon yang banyak daunnya, ya, dan menutupi kepala Yunus. Maka di tengah-tengah kekesalannya, Yunus masih merasakan dingin, ya, kayak angin mengalir sepoi-sepoi. Dia seneng, dia merasa terhibur dari marahnya. Lalu dia tertidur. Besoknya, ketika fajar menyingsing, matahari mulai naik ke atas. Tuhan mengirimkan ulat untuk memakan daun-daun pohon jarak itu. Dan pohon jarak yang tadinya rimbun banyak daunnya, akhirnya kering, layu, dan mati. Wah, pada saat daunnya kering, layu, sinar matahari pas di atas kepala Bapak Yunus. Bapak Yunus merasakan kepanasan dan marah lagi kepada Tuhan. Tuhan, gak kurang penderitaanku. Sampai daun pohon jarak ini pun kering dan aku merasa kepanasan sekarang ini. Yunus marah kepada Tuhan. Tapi Tuhan kasih kepada Yunus. Tuhan mengingatkan Yunus. Yunus, engkau marah karena pohon jarak ini. Yang mana dia hanya tumbuh 1 malam dan mati besoknya. Di mana engkau tidak menanam, engkau juga tidak menyiram, engkau tidak memberikan pertumbuhan pada pohon jarak ini. Apalagi aku pasti merasa sayang kepada bangsa Niniwe yang berjumlah 120.000 orang banyaknya yang belum pernah kenal Tuhan. Aku sayang mereka, aku sayang Yunus, dan aku mau kalian semua menjadi anak-anakku yang mengasihi dan taat kepadaku. Anak-anak, dari cerita Nabi Yunus ini, apa yang kita dapatkan? Kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang maha hadir, Tuhan yang maha kuasa. Tidak ada seorang pun yang dapat melarikan diri dari panggilan Tuhan. Yang kedua, Tuhan adalah Tuhan yang pengasih, penyayang, panjang sabar, dan penuh belas kasihan. Dia rindu kita semua menerima keselamatan dari Tuhan. Dia mau kita mendengar tentang Tuhan dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Dan kita akan menerima pengampunan dari Tuhan. Yang ketiga, Tuhan ingin kita taat. Walau kadang kita disuruh hal-hal yang kita gak suka. Kita merasa kayak Nabi Yunus, Tuhan ini gak layak, aku gak mau Tuhan. Tapi Tuhan mau ketaatan kita. Gak mudah ya anak-anak, tapi kita mau belajar akan ketaatan ini. Dan yang keempat, kita diingatkan bahwa Tuhan sudah mengirimkan anaknya yang tunggal. Tuhan Yesus datang ke dunia menyelamatkan kita semua. Maka dari itu kita juga boleh datang kepada Tuhan, mohon ampun atas dosa-dosa kita, dan mau minta tolong kepada Tuhan untuk menyelamatkan kita dari dosa-dosa yang kita perbuat. Kita layak menerima pengampunan dari Tuhan karena Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat kita, mati di atas kayu salib demi menyelamatkan kita semua. Anak-anak, kita mungkin gak seperti Bapak Yunus yang lari naik kapal dari panggilan Tuhan. Tapi kadang kita bisa sama seperti Bapak Yunus. Saat kita tahu kita tidak melakukan perintah Tuhan, kita juga takut, kita mau lari, kita mau sembunyi. Apa itu anak-anak? Misal, papa mama bilang, main handphone hanya boleh jam sekian. Dari hati kecil kita tahu, main handphone terus-terusan gak baik buat kita, untuk mata, kesehatan, dan lain-lain. Tapi kita berusaha sembunyi-sembunyi.
kita akan pakai selama ndak tahu papa mama, aku mau sembunyi di kamar. Ya. Atau papa mama sudah bilang, jangan makan permen banyak-banyak. Kita taruh permen banyak-banyak di kamar. Papa mama gak akan tahu. Ya, kita berusaha menyembunyikan dari orang tua kita. Kita berusaha tidak mengaku kepada papa mama. Kita berusaha menutupinya. Padahal kita tahu di dalam hati kita bahwa ini enggak benar. Tapi anak-anak, dari cerita pagi ini kita diingatkan. Mungkin papa mama enggak tahu. Mungkin saudara kita enggak tahu. Enggak ada seorang pun yang tahu. Tapi satu hal, Tuhan pasti tahu. Dan Tuhan ingin kita taat kepada Tuhan. Tuhan memerintahkan kita untuk selalu taat dan dengar nasihat Tuhan. Tuhan ingin yang terbaik buat kita. Dan satu jaminan dari Tuhan, di saat kita mengaku dosa kita, di saat kita berdoa mohon pengampunan, Tuhan akan mengampuni. Kita minta kekuatan dari Tuhan, supaya kita terus belajar mau taat sampai selama-lamanya. Kadang-kadang ada teman-teman kita yang kita nggak suka. Sama seperti cerita Bapak Yunus. Kita nggak suka teman kita. Kalau bisa teman ini biarno. Kalau suatu hari melakukan kesalahan sama Bu Guru, tak laporkan. Ya, biarkan dia dihukum. Karena memang dia nakal. Ya, dia jahat sama aku. Tapi dari cerita ini kita diingatkan. Tuhan tetap mau kita baik sama teman kita ini. Tuhan tetap ingin ketaatan kita. Kita mau jadi anak Tuhan yang baik, kasih contoh buat teman kita yang nakal ini. Supaya dia boleh lihat kesaksian hidup kita dan boleh jalan di jalan Tuhan yang benar. Tuhan mengasihi semua orang. Penghakiman adalah dari Tuhan, bukan dari kita. Tapi kita harus memilih taat dan tetap melakukan bagian kita sebagai anak Tuhan yang menyenangkan hati Tuhan. Anak-anak mau? Yes! Ayat hafalan pagi ini diambil dari Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Diikuti gerakannya sambil dibaca lagi sama-sama ya. Yes! 1, 2, 3. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Anak-anak, perintah Tuhan ini mengingatkan kita. Kalau kita sungguh mengasihi Tuhan, kita belajar taat pada Tuhan. Kapanpun, dimanapun kita percaya Tuhan sayang dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, sukacita di hati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk cerita pada pagi hari ini yang sekali lagi mengingatkan kami akan pengampunan Tuhan, akan kasih Tuhan kepada kami semua anak-anak-Mu yang berdosa. Tuhan, seringkali kami tidak taat, seringkali kami takut, seringkali kami mau melarikan diri dari Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Engkau sudah rela mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan setiap kami. Engkau sayang kepada kami dan Engkau mau kami taat kepada Tuhan. Engkau mau kami menjadi anak-Mu yang menyenangkan Engkau. Dan Tuhan sendiri yang menjanjikan penyertaan-Mu pada kami, memberi kekuatan, penghiburan dan sukacita, sehingga kami boleh kuat Tuhan untuk terus taat menjalankan perintah Tuhan
menyenangkan hati Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kuatkan kami, jagai kami Tuhan, sehingga kami boleh setia selalu sampai akhir. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sudah memuji Tuhan, memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan, serta mendengarkan firman Tuhan. Sekarang saatnya anak-anak membuat aktivitas. Siap-siap ya, anak-anak bisa melihat contoh aktivitas yang akan datang. Halo anak-anak, sekarang waktunya aktivitas. Mari kita buat sama-sama. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Yunus di perut ikan, karena kasihnya kepada Allahnya, maka dibebaskan. Jangan lupa untuk mengumpulkan aktivitasnya terakhir hari Selasa. Linknya akan dikirim sama guru-guru ya. Sekarang saatnya sudah selesai ya sekolah minggu online ini. Kita akan berjumpa minggu depan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.